Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoko Bernanto dari Prodi Manajemen. Ingin presentasi mata kuliah Agama Islam atau Pendidikan Agama Islam dalam materi dakwah sholawat. Mari kita masuk ke materinya. Sholawat merupakan salah satu kewajiban yang kita jalankan setiap saat harinya, terutama dalam menjalankan sholat 5 waktu, di mana hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Sholat sendiri merupakan rukun Islam yang kedua yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Sholat. Dalam buku sholat, hikmah, falsafah, dan urgensinya karya Abdul Aziz Salim Basyahril (1996). 9. Pengertian sholat adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam atau taslim. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah kitabullah, terdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Dasar hukum sholat. Sholat terdiri sebagai salah satu tiang agama Islam, maka banyak dari ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah sholat, di mana setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dalam ayat Faiza tuhus sholata fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum faizat ma nantum fa'akimus sholat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Artinya, selanjutnya, apabila kamu menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Syarat sholat. Dalam menjalankan ibadah sholat, terdapat beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah 1. Beragama Islam. 2. Memiliki akal yang sehat dan tidak gila. 3. Sudah dewasa atau balik. 4. Bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat beberapa syarat agar sah sholat yang kita lakukan. Di antaranya adalah 1. Waktunya telah tiba. 2.
suci dari hadas besar dan hadas kecil. 3. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 4. Menutup aurat. 5. Menghadap kiblat. Adapun waktu sholat bagi masyarakat Islam yang tinggal di luar daerah khatulistiwa dan tropis, yakni di daerah-daerah di luar garis paralel 450 dari garis selintang utara dan selatan yang abnormal itu. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul pengertian rukun, macam-macam syarat, sama tata cara dan hikmah tentang sholat dan zakat. Karena perbedaan siang dan malam yang terlalu besar, terutama di daerah sekitar kutub yang 6 bulan dalam keadaan siang terus menerus dan 6 bulan berikutnya dalam keadaan malam, adalah mengikuti waktu sholat di daerah normal yang terdekat, yakni pada garis paralel 45 dari garis lintang utara dan selatan. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul pengertian rukun, macam-macam syarat, tata cara, dan hikmah tentang sholat dan zakat. 1. Sholat zuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak atau tepat di atas ubun-ubun. 2. Sholat asar. Waktunya dimulai dari habisnya waktu zuhur. Bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangan selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang menonggak sampai terbenam matahari. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul pengertian rukun, macam-macam syarat, tata cara, dan hikmah tentang sholat dan zakat. Sholat maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq atau mega merah. 4. Sholat isya. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah atau sehabis waktu maghrib sampai terbit fajar kedua. 5. Atau yang kelima, sholat subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul pengertian rukun, macam-macam syarat, tata cara, dan hikmah tentang sholat dan zakat. Terima kasih, saya akhiri presentasi ini. Saya Yogo Barnanto dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.